Debat ketiga Pilpres 2024 akan mempertemukan kembali Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Lalu seperti apa gaya komunikasi yang akan mereka keluarkan untuk menggayat para pemilih pada debat malam nanti? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sosial politik dan dosen ilmu komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Tarakanita Jakarta, Romanus Ndau. Selamat siang Pak Roman. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Pak Roman, terima kasih telah bergabung bersama kami. Jadi Pak Roman, kalau berkaca pada gaya komunikasi Capres di debat pertama, Capres mana yang kira-kira pada debat ketiga ini akan menguasai panggung debat? Baik, terima kasih. Pertama memang karena tiga tokoh ini sudah sering kita kenal, jadi kalau kita lihat debatnya tidak ada kejutan, ya. Jadi sangat biasa, sangat standar, sehingga mungkin dari perspektif masing-masing ya mungkin akan menganggap yang terbaik begitu ya. Dan itu kita bisa lihat di komentar-komentar media sosial yang mengagungkan jagoannya masing-masing begitu ya. Nah, saya kira ini terjadi karena memang ada ada abuse begitu ya antara debat dengan diskusi ya. Saya melihat ada kelompok masyarakat atau paslon yang naik panggung itu dengan persepsi bahwa ini mau berdiskusi. Kalau diskusi itu arahnya memang satu kesimpulan. Kalau berdebat itu memang pada kemampuan untuk membangun retorika, membangun argumentasi seperti itu. Nah, ini menurut saya ya Ibu Marcelina, ini yang terjadi ya confuse ya di baik di paslon maupun di para pendukung begitu ya. Tapi saya sih kalau dilihat dari yang ada ini kita nanti tinggal lihatlah ya arahnya ya. Apakah kemudian gaya seperti dosen yang ditampilkan misalnya oleh Pak Anies ataupun Prof Mahfud atau gaya politisi ya. Politisi itu memang dia selalu lebih menonjolkan hal-hal yang lebih mengejutkan publik. Baik. Nah, ini saya kira nanti kita tunggu bersama lah apa yang terjadi malam nanti. Ya. Pak Roman, di debat kali ini KPU melarang kandidat bertanya dengan singkatan. Apakah aturan ini bisa membuat debat makin menarik dan juga substansial, Pak? Ya, saya kira kalau kebijakan itu saya kira betul ya. Karena ini bukan bukan cerdas cermat anak-anak ya, tapi ini lebih pada substansi ya. Apalagi singkatan sekarang itu, satu singkatan itu bisa banyak maknanya seperti itu. Itu saya kira baik ya. Jadi supaya kita tidak tersandung oleh hal-hal kecil yang tidak substantif begitu ya. Saya kira itu justru kemajuan ya. Dan kalau kita lihat bahwa dalam debat itu kita mau melihat ketajaman berpikir orang. Ya, bukan tersandra oleh hal-hal kecil seperti kasus-kasus singkatan seperti itu. Itu aja, Bu Marcelina. Ya, kalau soal tema kali ini yang diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Nah, Pak Roman, kalau Anda melihat apakah memang ini Capres Prabowo Subianto yang akan paling diuntungkan? Kalau melihat dari pengalaman dan juga sisi gaya komunikasinya, bagaimana peluangnya menurut Anda? Ya, tentu kalau konten ya pasti Pak Prabowo yang kuasai betul ya. Tapi saya kira karena ini tema yang sifatnya umum, tentu sebagai kapasitas capres, saya kira Pak Anies dengan Pak Ganjar juga saya kira pasti ya menguasai. Apalagi dengan tim sukses di belakangnya juga pasti juga memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan harapan begitu ya. Tapi memang kalau per konten ya Pak Prabowo ya day by day itu yang dipikirkan ya. Tapi saya kira sekali lagi karena ini sudah ruang yang sangat terbuka, saya berpandangan bahwa tidak ada jaminan bahwa Pak Prabowo akan lebih dominan dibandingkan yang lain. Baik. Nah, untuk ini Bu Marcelina, saya ingin karena ini jangan sampai terulang pada debat
capres kali ini ya, terkait dengan pertahanan keamanan ya. Kalau di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu ada informasi-informasi yang tidak boleh dibuka. Nah, saya tidak tahu KPU apakah sudah buat kisi-kisi belum. Ya, misalnya postur pertahanan itu tidak boleh diketahui oleh publik ya. Baik. Rahasia negara tidak boleh diketahui oleh publik. Nah, ini yang saya saya khawatirkan karena KPU tidak buat Oke. kisi-kisi, lalu mungkin ini nanti akan terulang ya. Misalnya pada debat kali lalu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, misalnya Pak Prabowo waktu itu mengatakan bahwa pertahanan Indonesia lemah. Nah itu kalau ikut Undang-Undang Keterbukaan Informasi tidak boleh ngomong itu. Itu tidak boleh karena itu informasi yang rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik. Nah ini saya tidak tahu apakah KPU sudah membuat kisi-kisi atau tidak. Tapi saya berharap Baik. apa yang kita bicarakan hari ini misalnya didengar oleh tim supaya itu kemudian tidak disampaikan nanti malam ya. Ya, Apalagi debat capres itu menjadi tontonan seluruh dunia ya. seluruh publik Bayangkan ya. kalau Oke, kita Pak. membuka data-data tentang intelijen, data-data tentang pertahanan keamanan yang harusnya ditutup. Nah ini saya kira memang kalau saya secara pribadi khawatirkan itu akan disampaikan karena misalnya KPU saat membuat kisi-kisi itu misalnya tidak melibatkan misalnya Komisi Informasi Pusat kayak mereka Baik. yang bisa memilah mana informasi yang boleh dibuka, mana informasi yang tidak boleh dibuka. Itu aja, Ya. Ibu Marcelina. Ada rambu-rambu tambahan nampaknya soal sensitivitas dari isu ini. Nah, Pak Roman, sejauh mana gaya komunikasi para paslon akan mempengaruhi pilihan para pemilih nantinya? Oke, nah ini penting saya kira. Pertama esensi dari komunikasi itu adalah mempertemukan dua pihak, ya, mempertemukan dari dua pihak, terutama adalah para pendukung ya. Nah pendukung kita itu ada yang pendidikannya sangat rendah, ya sangat rendah. Nah karena itu saya kira calon yang mampu menjembatani kesenjangan antara misalnya seorang kelas profesor dengan orang yang hanya tamat SD, itulah yang akan memenangkan pertarungan. Jadi hindari untuk menggunakan istilah-istilah yang asing buat masyarakat, ya. Hindari juga untuk menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, ya. Nah ini saya kira dari segi konten itu perlu diperhatikan ya. Yang kedua, jangan terkesan kita menggurui masyarakat, ya. Karena sekarang ini juga ruang sudah sangat terbuka. Saya kira ruang partisipasi itu yang harus dijamin oleh para calon. Jadi ini debat-debat begini harus lebih egaliter ya. Dan ini adalah pendidikan orang dewasa. Jadi jangan juga terlalu mendikte. Nanti kesannya tuh seperti seorang bos ya dengan anak buahnya. Nah, saya tidak dari sisi ini tentu kita tuntut ya dari tiga calon atau siapapun dari tiga calon yang mampu bahasa yang lebih populer, lebih merakyat, lebih friendly. Saya kira itulah yang akan memenangkan hati dan pikiran masyarakat ya. Lalu tambahan lagi sebenarnya memang yang menunggu debat ini adalah kelompok-kelompok terpelajar. Ya kalau pendukung-pendukung yang sudah fanatik, mereka udah nggak mau tahu. Apapun yang dia omong pasti benar kan begitu ya. Nah, kelompok-kelompok yang terpelajar ini anak-anak milenial saya kira sangat tunggu debat ini untuk melihat. Nah, jadi nanti siapa calon yang mampu berkomunikasi lebih efektif, ya lebih bersahabat, lebih merakyat, saya kira dan yang lain lagi adalah ketajaman gagasan. Ketajaman gagasan dan fokus. Nah, ini saya kira Bu Marcelina calon-calon yang mampu menjalankan komunikasi seperti yang saya sebutkan tadi, itu yang saya kira akan memenangkan pertarungan. Baik, ada strategi yang sangat bisa dikatakan menjadi kunci ya di topik pertahanan keamanan dan dunia internasional ini harus dibumikan gitu ya bahasa-bahasanya. Nah, Pak Roman, kalau selain saya akan tanyakan selanjutnya Pak Roman, kalau selain
debat hari ini, proses kampanye ini kan tahapannya sudah memasuki hari ke-40. Artinya setiap capres sudah semakin menunjukkan ciri khasnya. Ada Anies dengan dialog desak Aniesnya, kemudian Prabowo dengan kampanye gemoy, lalu ada juga Ganjar dengan lari pagi dan blusukan. Kalau Anda menilai soal gaya komunikasi ketiga capres ini bagaimana Pak Roman sejauh ini? Saya kira pertama memang misalnya gaya dialog model Pak Anies ya, ini memang gaya seorang dosen ya, dosen yang bersahabat, yang sangat dekat dengan mahasiswa. Nah, itu tentu punya kekuatan ya, punya kekuatan. Hanya khawatirnya terlalu segmented ya, terlalu segmented. Lalu kemudian misalnya Pak Ganjar belusukan ya, tentu punya kekuatan seperti itu. Hanya sekali lagi, seberapapun seringnya kita belusukan pasti sangat terbatas ya. Nah, begitu juga Pak Prabowo dengan gemoynya ya. Ini tentu ada segmen-segmen di bangsa ini yang tertarik dengan hal-hal seperti itu ya, tapi belum tentu semua bisa menyukai. Jadi saya kira memang menurut saya sebenarnya tidak perlu misalnya Pak Anies sama dengan dialog, Pak Ganjar sama dengan belusukan, atau Pak Prabowo sama dengan gemoy. Bila perlu dikombain aja tiga hal itu ya. Tiga hal itu, tinggal memang mana yang paling dominan dari masing-masing calon begitu. Baik. Nah, dari sekian cara yang digunakan oleh para paslon untuk berkampanye sejauh ini, Pak, mana yang menurut Anda kemudian lebih efektif dan sudah terlihat nih ada kenaikan efek elektoralnya bagi capres-capres ini? Ya, kalau dilihat dari survei memang saya lihat Pak Anies ya itu ada kenaikan dari survei ya. Itu bisa kita baca sebagai keberhasilan dalam gaya komunikasinya kepada publik ya. Hanya memang perlu dilihat apakah ini signifikan atau tidak, karena masih ada beberapa hari ke depan yang saya kira memang harus terus ditunjukkan begitu ya. Tapi secara umum saya kira memang ini masih sangat kompetitif, yang artinya masing-masing gaya ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu Bu Marcelina. Baik, kita nantikan selanjutnya apa strategi komunikasi yang akan digunakan oleh para capres di debat malam hari ini maupun di sisa hari kampanye jelang pencoblosan ya Pak. Terima kasih banyak Pak Romanus Daud telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.